kembali lagi di MPR Milenial Punya Rumah bersama gue nih Amelia Septa. Nah hari ini gue bakal nemenin kalian buat ngobrol-ngobrol santai mengenai gimana sih caranya milenial memiliki rumah kayak gitu. Nah hari ini gue udah bareng narasumber gue, ini namanya Bang Aris. Nah kebetulan Bang Aris ini adalah Ketua DPC Himpera Bogor, Depok, Bekasi gitu. Dan Bang Aris ini juga pemilik dari Rumah Rapi Indonesia loh. Wah, yang saat ini lagi tengah membangun kurang lebih 100 unit perumahan. Wah, keren banget kan. Bang Aris, apa kabar nih Bang Aris? Sehat ya. Ya Bang Aris, gue bakal ngobrol-ngobrol santai aja nih mengenai gimana sih caranya milenial punya rumah gitu loh. Karena kan gue juga milenial nih, dan Bang Aris juga tentunya pasti milenial dong ya. Masih milenial banget lah. Milenial banget lah, kita anak milenial pokoknya ya. Nah, kayak gue kan kisaran umur gue nih 20-an nih Bang Aris. Dan gue itu pasti ini juga jadi salah satu cita-cita atau harapan dari milenial juga. Gimana sih caranya punya rumah gitu loh. Mas Aris kebetulan kan ketua dari DPC Himpera juga nih ya. Jadi narasumber gue ini udah kece banget, udah tepat banget. Jadi gue pasti bakal banyak ngobrol nih sama Bang Aris. Oke Bang Aris nih, kalau anak milenial nggak suka berlama-lama, jadi kita langsung aja ya ke inti pertanyaannya. Oke nih Bang Aris, menurut Bang Aris nih, kalau gaji milenial di usia gue itu kan kisaran dari 4 juta sampai 8 juta nih. Nah menurut Bang Aris nih, kira-kira kita itu bisa gak sih Bang punya rumah di gaji kita yang cuma 4 juta sampai 8 juta gitu. Ya kalau misalnya mau dibilang bisa apa enggak ya, jawabannya pasti semua orang bisa gitu kan. Cuma dalam memilihnya apakah tadi gaji tersebut seluruhnya kita pakai untuk di rumah atau sebagian bisa kita gunakan di rumah, sebagian kita tabung. Ya sebenarnya sih ada beberapa mekanisme ya gitu ya. Jadi kalau saya dibilang milenial gaji 4 sampai 8 juta bisa nggak sih Bang di rumah gitu kan? Iya. Insya Allah bisa pastinya. Pasti bisa ya. Pasti bisa. Karena nih permasalahannya nih Bang Aris, kadang kita punya target untuk kedepannya ya, kayak untuk gue pengen nikah nih di usia 22, 23, 24 atau 25 kayak gitu. Tapi gue bingung nih harus mulai dari mana sih gitu loh. Harus mulai dari mana sih Bang? Kalau menikah itu gue pengennya udah punya rumah nih. Kayak kebanyakan nih cita-cita milenial atau teman-teman sekitar gue itu kayak gitu kurang lebih. Nah, jadi ini udah pasti bisa ya. Pasti bisa. Gaji 4 juta sampai 8 juta itu udah pasti bisa punya rumah kayak gitu. Pasti sangat bisa. Sangat bisa. Pokoknya gitu deh. Nah, Bang Aris, nih untuk anak milenial nih, kalau beli rumah pertama itu gue juga bingung sih Bang. Kayak misalkan kalau gue mau punya rumah nih, gue harus beli tanahnya dulu kah? Atau lebih enaknya gue beli rumahnya langsung? Atau gue beli apartemen aja ya gitu. Nah menurut Bang Aris gimana nih? Ya kalau menurut gue sih sesuai dengan kebutuhan kita juga ya. Kebutuhan kita apa nih? Misalkan kalau misalnya kita hanya sekedar buat investasi aja, ya kan? Gue masih mau tinggal sama orang tua gue, tapi kan gue harus punya aset misalnya gitu. Ya sudah, baik kita beli aja tanah dulu nih. Beli tanahnya dulu aja, ya kan? Beli tanahnya, kita diemin aja tanahnya kan sampai sekian tahun kan nggak ada masalah juga kan? Nah tadi ya, kalau sebenarnya hanya investasi aja, saran gue ya di tanah dulu aja, gitu kan, nggak ada masalah karena nilainya juga akan makin tinggi, gitu. Tapi kemudian ada sih Bang, gue juga pengennya adalah gue punya aset tapi di perkotaan misalkan. Iya, benar. Ya kan? Ya sudah kalau misalkan punya aset punya perkotaan, saran gue cocok ya aset tersebut buka dulu nih, apakah buat investasi juga. Kalau misalkan buat investasi ya nggak apa-apa beli apartemen, gitu kan? Kita beli apartemen, lalu kemudian kita kontrakin apartemennya, kan jadi. Nah benar ya. Cuma bukan juga ya. Jangan sampai nabung juga ya. Kita beli apartemen, dapat duit juga nih dari apartemen yang kita sewakan, gitu. Lalu kemudian lagi, kalau misalkan dari kebutuhannya, ya karena gue mau nikah Bang. Gue setelah nikah gue harus punya rumah. Ya sudah, mau gitu ya, kita beli rumah yang seharusnya ketika kita beli sudah bisa kita tempatin. Bahkan mau nggak mau kita beli rumah tapak ya. Iya. Gitu.
Ya kadang milenial juga banyak nih Bang Aris yang pengennya tuh, kalau anak milenial zaman sekarang tuh ya simpel-simpel aja gitu, yang pengennya langsung jadi gitu loh. Nah tapi sesuai tadi kayak Bang Aris sudah bilang ya, sesuai di sama kebutuhannya lagi gitu loh, baliknya maunya kayak gimana gitu loh. Nah wah ini menarik banget pokoknya ya, jadi aku juga jadi terbuka gitu loh wawasan aku. Oh iya kayaknya bisa disesuaikan dulu gitu loh kebutuhannya, aku butuhnya apa, tanah dulu kah atau mau apartemen kah. Kalau misalkan kita di perkotaan nanti apartemennya bisa disewakan, nanti bisa jadi cuan lagi gitu ya, atau mau yang simpel-simpel nih milenial bisa langsung beli rumahnya aja, jadi langsung jadi gitu ya, langsung jadi rumah jadi. Bahkan juga kan banyak juga nih perumahan yang menawarkan sama kayak apartemen gitu ya. Kalau apartemen ada yang full furnished gitu kan, langsung tinggal isi aja kitanya, bawa barang, baju, tinggal masuk. Sama rumah-rumah sekarang juga ada yang menawarkan konsep seperti itu, sudah full furnished, itu juga ada banyak. Kita tinggal beli rumahnya, kemudian kita pindah, tinggal tempatin aja. Sudah jadi kasurnya, TV-nya semua sudah ada. Furniture semua udah lengkap ya. Iya ada juga. Jadi nggak hanya di apartemen saja yang full furnished, rumah sekarang juga sudah ada yang full furnished. Nah jadi nih teman-teman nih, kalau yang belum pada tahu nih, kalau yang kita nih mikirnya kalau kita beli perumahan tuh kita hanya beli bangunannya aja, oh ternyata enggak ya. Sekarang kita bisa udah lengkap nih di dalamnya, kayak udah ada furniture, kayak kasur, kursi kayak gitu juga bisa ya. Ya tergantung developernya menyediakan full furnished apa enggak kan gitu. Biasanya kalau mau full furnished biasanya harganya pasti lebih mahal. Lebih mahal pasti lah, karena udah lengkap ya isinya. Wah ini aku semakin tertarik sih kayak ngobrol hari ini tuh seru banget. Jadi aku juga sebagai milenial jadi makin termotivasi nih untuk punya rumah di usia aku yang 20-an ini. Oh ya harus lah ya, harus banget kita. 20-an milenial punya rumah. Iya, itu harus. Keren banget sih. Iya benar. Oke nih, Bang Aris, menurut Bang Aris nih gimana sih cara beli rumah pertama nih? Jadi hal apa sih Bang yang harus gue lakuin sebagai milenial untuk pertama kali gue beli rumah kayak gitu? Yang pertama sih pastinya nabung ya. Itu kan harapan semua orang bisa beli cash. Iya benar banget. Tapi kalau beli cash kita harus menabung dulu kan. Iya. Itu cuma dengan gaji kita 4 juta 8 juta ya kita mesti nabung berapa tahun sih sehingga kita bisa beli rumah. Sementara harga rumah kan juga tinggi. Sekarang apalagi kalau kita di perkotaan, anggaplah di Jakarta, Depok, ya Bogor dan sebagainya, tapi yang sebabnya di perkotaan itu harga rumah sudah berkisar di angka 500 hingga 600 juta rupiah kan gitu. Iya lumayan kalau tinggi. misalnya kita mau beli cash kita mesti ngumpulin berapa lama kan gitu. Tapi saya emang nggak ada salahnya menabung dulu, nggak ada masalahnya gitu. Cuma ada beberapa cara gitu ya untuk bisa beli rumah. Satu tadi dengan cara menabung kita bisa beli cash, atau yang kedua kita menggunakan KPR bank gitu. Ada KPR bank juga kan ada dua ya, ada KPR bank konvensional atau bank KPR yang syariah. Tinggal dipilih sesuai teman-teman aja maunya gimana metode pilihan mau beli rumahnya, mau dengan cara menabung atau dengan KPR bank konvensional atau syariah. Pasti ada perbedaan dong antara tadi kan kalau cash tadi ya, kita beli cash langsung dapat unitnya, nggak perlu kita nyicil per bulannya. Lalu kalau KPR bank konvensional dan KPR bank syariah sama perbedaannya? Pasti ada perbedaan kan gitu. Cuma perbedaannya hanya dari sisi akadnya saja. Kalau di KPR dan KPR bank dan KPR syariah, karena tiap bulan sama-sama kita store gitu kan, dan memiliki margin atau bunga masing-masing itu berbeda lah gitu. Tapi menurut Bang Aris nih, kalau kita sebagai milenial ya, kalau kita yang tabungannya itu baru sedikit dan kita tuh kayak, waduh, gue sampai berapa lama nih kalau nabung gitu ya, gue harus berapa tahun nabung sampai uangnya ini cukup untuk membeli rumah nih Bang. Kira-kira menurut Bang Aris nih, kita butuh lebih baik kita cash aja untuk milenial nih khususnya, atau kita KPR ke bank gitu? Ya kalau menurut saya pribadi ya KPR juga lebih aman ya, karena kan kita tahu nih kondisi kan kita kan gaji saat ini kan mungkin di angka, anggaplah di angka 5 juta misalnya. Kita nggak tahu kan kondisi tahun depan bisa aja ada kenaikan gaji kan, itu juga bisa juga. Ya gitu ya, pilihan pertama ya bisa dengan cash, bisa dengan KPR, itu sah-sah saja bagi milenial di rumah karena memang sudah ada fasilitas dari dari perbankan yang menyediakan KPR rumah gitu. Jadi itu bisa dipakai ketika kita tidak memiliki tabungan atau tabungannya hanya sedikit nih, hanya bisa buat DP-in rumah, sisanya ya tadi dengan KPR perbankan kita cicil per bulan itu
ya sangat-sangat bisa dan sangat dimudahkan. Banyak kok sekarang perbankan itu membuat mudah dalam mengajukan KPR itu juga banyak. Jadi kalau KPR itu ibaratnya kalau untuk milenial nih yang tabungannya belum cukup, jadi KPR itu lebih efektif gitu ya? Lebih efektif lah. Lebih Iya, efektif. lebih efektif. Wah, jadi buat teman-teman nih, jadi nggak perlu khawatir ya kan, nggak perlu khawatir lagi kalau tabungannya aku belum muat nih, aduh gaji aku cuma 4 juta, 5 juta kayak gitu, aku butuh waktu berapa lama nih untuk nabung, aku pengen banget punya rumah gitu lah di usia aku 22 atau 25 kayak gitu. Nggak perlu khawatir ya, jadi sekarang itu zamannya udah canggih banget, segala-galanya mudah, Dan serba mudah sudah banget. mudah semuanya juga. Pokoknya intinya adalah teman-teman nggak perlu takut Iya, memiliki investasi, memiliki aset. Itu yang paling penting. karena ini investasinya untuk jangka panjang ya, rumah gitu. Rumah itu atau tanah itu tidak ada penurunan harga. Nah, itu dia. Jadi makin lama makin tanah itu didiemin akan Semakin naik. naik Harga rumah harganya. ini juga naik juga. Naik Gitu. harganya kayak gitu. Ya sih nggak ada Dia kerugian. tidak menyusut gitu Nggak ya, harganya. nggak menyusut harganya. Wah, tertarik banget gak sih ini teman-teman? Pasti harus dong ya, sebagai milenial harus tertarik nih untuk punya cita-cita beli rumah di usia muda gitu loh. Oke.